Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya terjadi di benak seorang penyintas stroke? Nah, hari ini kita bakal menyelami perjalanan mereka. Dan ini bukan cuma soal penyembuhan fisik loh, tapi sebuah perjalanan emosional dan kognitif yang sangat personal, yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa dua orang yang kena serangan yang sama, tapi ujung-ujungnya bisa hidup di dunia yang rasanya beda banget? Jawabannya, ternyata ada di dalam arsitektur otak kita sendiri. Bagian mana yang kena serangan, itulah yang akan menentukan alur cerita hidup mereka selanjutnya. Oke, jadi begini rencana kita. Kita akan mulai dari titik awal yang sama, terus kita jelajahi dua jalur pemulihan yang ternyata beda banget. Kita juga akan lihat gimana penanganan yang tepat bisa bikin perbedaan besar dan kenapa pemahaman ini penting banget buat kita semua. Jadi, setiap pemulihan stroke itu kan mulainya sama, dari satu kejadian. Tapi, kejadian itu sebenarnya adalah sebuah persimpangan. Belahan otak mana yang kena, kiri atau kanan, itu yang akan menentukan jalan yang bakal mereka tempuh. Dan percayalah, jalannya sangat berbeda. Oke, coba kita bedah perbedaannya ya. Kalau stroke menyerang sisi kiri otak, perjuangan utamanya itu biasanya soal kata-kata, soal komunikasi. Dan ini sering banget menyeret mereka ke jurang depresi. Nah, beda lagi kalau yang kena otak kanan. Tantangannya lebih aneh. Ini soal kesadaran. Mereka bisa mengalami yang namanya neglect, di mana separuh dunia mereka seolah-olah lenyap begitu saja. Yuk, sekarang kita coba bayangin gimana rasanya jadi penyintas stroke otak kiri. Ini adalah perjuangan yang sunyi. Mereka tuh tahu banget apa yang mau mereka omongin, rasa cinta yang mau diungkapkan, atau rasa frustrasi yang pengen diluapkan. Tapi kata-katanya kayak terkunci di balik tembok, memutus koneksi mereka dengan dunia luar. Nah, kondisi inilah yang namanya afasia. Penting banget buat diingat ya, ini bukan berarti kecerdasan mereka hilang. Sama sekali bukan. Pikiran mereka masih setajam sedia kala. Ini adalah hilangnya kemampuan untuk menggunakan bahasa karena pusat bahasa di otak kiri rusak. Bayangin deh frustrasinya, gak bisa ngobrol sama orang yang kita sayang. Rasanya pasti hancur banget. Dan ini nih, yang perlu kita pahami banget dampak emosionalnya. Bayangin, sampai sepertiga penyintas stroke itu mengalami depresi. Dan angka ini jauh lebih tinggi pada mereka yang kerusakannya ada di sisi kiri otak. Perjuangan untuk berkomunikasi ini ternyata punya beban mental yang sangat berat. Efeknya itu domino loh. Sulit komunikasi, akhirnya jadi sulit mandiri, harga diri bisa hancur, dan mereka jadi terisolasi dari teman-teman dan lingkungan. Semuanya berawal dari satu masalah inti, hilangnya bahasa. Sekarang, kita pindah ke sisi lain. Kisah yang benar-benar beda. Penyintas stroke otak kanan. Pengalaman mereka itu bisa sangat surreal. Coba deh bayangin, separuh dunia kamu, termasuk separuh badan kamu sendiri, tiba-tiba lenyap. Bukan lenyap beneran, tapi lenyap dari kesadaranmu. Salah satu yang paling bikin bingung itu namanya anosognosia. Ini adalah kondisi di mana mereka nggak sadar kalau mereka punya disabilitas. Gini deh, bayangin ada blind spot di pikiran mereka. Mereka bisa aja sumpah-sumpah kalau tangan kirinya baik-baik saja, padahal lumpuh total. Ini bukan penyangkalan ya, tapi otak mereka memang nggak memproses informasi itu. Tentu saja ini jadi penghalang besar untuk rehabilitasi. Terus, ada lagi yang namanya neglect visiospasial. Ini bukan masalah mata, tapi masalah perhatian. Jadi, pasien mungkin cuma akan makan makanan yang ada di sisi kanan piringnya atau cuma nyisir rambut di sisi kanan kepalanya. Kenapa? Karena bagi otak mereka, sisi kiri itu nggak ada. Ini bahaya banget dan bikin risiko jatuh jadi tinggi. Nah, dampaknya ke kehidupan sehari-hari, wah besar banget. Keselamatan mereka jadi taruhan. Kemampuan mereka untuk baca emosi orang lain, kayak empati atau menangkap humor, bisa hilang. Hasilnya, beban keluarga jadi jauh lebih berat, karena mereka bukan cuma merawat fisik, tapi juga menghadapi seseorang yang rasanya beda banget secara kognitif dan emosional. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat baris-barisnya. Komunikasi, kesejahteraan emosional, partisipasi sosial, sampai kesadaran keselamatan. Di setiap bagiannya, tantangan buat penyintas stroke kiri dan kanan itu beda total. Jadi intinya tuh di sini. Kutipan ini, wah ini dia core-nya. Kualitas hidup setelah stroke itu ternyata lebih ditentukan oleh defisit spesifik otaknya. Bukan cuma soal seberapa parah lumpuhnya. Ini bukan tentang bisa jalan lagi, tapi tentang bisa nyambung lagi, bisa sadar lagi. Karena masalahnya beda banget, ya solusinya juga harus beda dong.
Kita nggak bisa pakai pendekatan satu untuk semua dalam rehabilitasi stroke. Perawatannya harus dirancang khusus untuk tantangan unik yang dihadapi setiap penyintas. Dan diagram ini nunjukin alurnya dengan gamblang. Coba kita ikuti. Di bagian atas ada dua profil yang beda. Otak kanan dengan neglect dan otak kiri dengan afasia. Lihat deh gimana keduanya mengarah ke jalur tantangan yang berbeda, yang akhirnya di bagian bawah butuh strategi rehabilitasi yang sangat-sangat spesifik. Jadi jelas ya, strateginya beda total. Buat penyintas stroke otak kiri, fokusnya adalah terapi bicara yang intens dan dukungan psikologis untuk melawan depresi. Sementara itu, untuk penyintas stroke otak kanan, fokusnya adalah melatih kembali otak untuk melihat sisi yang terabaikan dan membangun kembali kesadaran diri. Terus kenapa sih semua ini penting banget buat kita tahu? Karena pemulihan stroke yang sejati itu lebih dari sekedar pemulihan fisik. Ini soal memulihkan manusia seutuhnya. Kemampuan mereka untuk terhubung, kesadaran mereka akan diri sendiri, dan tentu saja kesejahteraan emosional mereka. Oke, jadi ini poin-poin penting yang perlu kita ingat. Setiap perjalanan pemulihan stroke itu unik. Kualitas hidup itu bukan diukur dari kuatnya otot, tapi dari kuatnya koneksi di dalam pikiran. Makanya, rehabilitasi yang personal itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan untuk membuka kembali dunia mereka. Dan pemahaman ini memberdayakan kita semua. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Gimana caranya kita semua, sebagai masyarakat, sebagai keluarga, dan sebagai tenaga medis bisa melihat lebih dari sekedar gejala fisik dan benar-benar memahami kisah unik di balik setiap pemulihan stroke?